Detektif Smith dipanggil ke sebuah rumah untuk menyelidiki perampokan. Pak Burki bilang ada yang membobol rumahnya dan mencuri jam tangan mahalnya. Ketika sang detektif tiba, dia melihat pintu depan terbuka dan ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke ruang tamu. Dia juga melihat ada lumpur di tangga. Setelah melihat sekeliling rumah, Detektif Smith dengan cepat menemukan siapa pencurinya. Dia naik ke lantai atas dan menangkap putra Pak Burki. Kenapa dia melakukan itu? Detektif tersebut sadar bahwa tidak ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah, yang mengindikasikan bahwa pencuri tersebut masih berada di dalam. 4 orang teman pergi makan siang. Lihatlah gambar ini dan coba tebak orang mana yang paling kaya. Orang yang di sebelah kanan. Orang pertama punya iPhone palsu, jadi tidak mungkin dia orangnya. Lalu, orang di sebelahnya punya sepatu robek yang berarti dia tidak mampu membeli sepatu baru. Orang ketiga punya dompet kosong. Dia mungkin akan meminta temannya untuk membayar sebagian tagihannya. Dan orang keempat punya banyak kartu kredit hitam, berarti dia adalah yang terkaya. Freddy pergi ke kastil di dekat rumahnya untuk mengembalikan seekor kucing yang hilang. Dia disambut oleh seorang pria tua yang mengundangnya masuk. Namun, begitu dia melangkah masuk, pria tua itu berubah menjadi penyihir jahat yang menjebak Freddy di dalam kastil. Kemudian, penyihir jahat itu berkata, "Jika kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang kuberikan, aku akan mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya. Ini tugas pertamamu. Bantu aku menemukan kacamataku di antara semua sayuran ini." Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia, tepat di sebelah labu. Untuk tugas berikutnya, Freddy harus membuat ramuan dan bahan-bahannya harus ditambahkan dengan urutan yang benar. Penyihir memberi Freddy secari kertas dengan resep yang tertulis di atasnya. Bisakah kamu membantu Freddy membuat ramuannya? Kamu harus mengikuti warna ramuannya. Jadi pertama-tama, kamu harus menambahkan kari, sehingga ramuannya akan berubah menjadi kuning. Kemudian, tambahkan blueberry dan warna ramuannya akan berubah menjadi hijau. Dan terakhir, tambahkan beberapa tomat untuk membuat ramuannya terlihat coklat. Bagus sekali, Freddy. Tugas ketiga Freddy adalah menemukan sebuah buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu bisa. Bukunya ada di belakang lampu lantai. Selamat, kamu baru saja membantu membebaskan Freddy. Rabu, Sam dan Peter pergi ke restoran untuk makan malam. Setelah makan, tagihan pun dibayar, tapi Sam dan Peter tidak mengeluarkan uang. Jadi siapa yang membayarnya? Teman mereka, Rabu. Aku nggak nyangka ternyata namanya unik. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah kosong. Dia berusaha mencari jalan keluar, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan putrinya.
Ketika Sydney kembali dari akhir pekan, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Namun, saat bercerita, dia bertanya kepada ibunya kenapa tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu bahwa Sydney berbohong soal perkemahan akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang sudah membawakannya sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi ke camp itu, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat gigi. Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Kim tahu bahwa hanya satu dari pesan yang tertulis di tas-tas itu yang benar. Pada tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Pada tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau cuma satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Becca baru saja tiba dari perjalanan selama 2 minggu ke Mesir. Selama perjalanannya, dia membeli batu zamrud yang indah dan ingin menunjukkannya kepada beberapa temannya. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta hanya untuk teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, dia sadar batu zamrudnya hilang. Becca segera memutuskan untuk memanggil seorang detektif demi membantunya menemukan pencurinya. Dia menunjukkan beberapa foto yang dia ambil pada malam sebelumnya. Detektif itu melihat sekilas dan sudah memiliki gambaran yang cukup baik tentang siapa pelakunya. Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana sang detektif menemukan pelakunya? Lihatlah gadis yang memakai topi itu. Jam 1 pagi, topinya biasa saja. Tapi di jam 2 pagi, topinya tiba-tiba berubah bentuk. Mirip bentuk batu zamrud. Pasti dia yang mencurinya. Malam itu hujan, dan Dylan sedang dalam perjalanan pulang. Dia melewati halte bus. Di sana, 3 orang meminta tumpangan kepadanya. Cuma tersisa 1 kursi di mobil Dylan. Tapi dia benar-benar ingin membantu semua orang itu. Ada seorang wanita tua yang terlihat sangat kedinginan. Ada seorang dokter yang mengaku harus segera ke rumah sakit untuk membuat janji temu. Dan seorang wanita yang ditaksir Dylan. Apa rencana terbaik yang bisa dilakukan Dylan untuk membantu semuanya? Dylan bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter, jadi dia bisa mengantar wanita tua itu pulang. Lalu Dylan bisa menunggu di halte bus dengan gadis yang ditaksirnya sampai dokter kembali dan mengembalikan mobilnya. Susan tahu band pop favoritnya sedang mengadakan konser privat untuk para klien VIP di sebuah klub mewah. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam klub dari halaman belakang. Tapi sayangnya, Susan menghadapi penjagaan ketat di balik pintu. Petugas menolak mengizinkannya masuk tanpa kata sandi. Tapi untungnya ada petunjuk di kaos penjaga. Petunjuk itu adalah 2 infinity tambah B D. Susan mengartikan petunjuk itu dan diizinkan masuk ke konser. Bisakah kamu menebak apa kata sandinya? Kata sandinya adalah to infinity and beyond. Suatu sore, Nicole melihat ayahnya, Frank, di ruang tamu, sedang khawatir dengan pesan singkat yang diterimanya. Frank adalah seorang detektif swasta dan dia baru saja menerima sebuah pesan yang mengungkapkan alamat penjahat paling berbahaya di kota itu, Dirty Jack. Dia memutuskan untuk pergi memeriksa daerah tersebut, meski tidak tahu seperti apa rupa penjahat itu. Alamat tersebut ternyata adalah sebuah gudang tua, dan ketika masuk, dia menemukan 4 orang sedang duduk di sebuah meja, lagi bermain poker. Keempat orang tersebut adalah seorang tukang kayu, sopir truk, montir, dan pemadam kebakaran.
Tanpa ragu-ragu atau sepatah kata pun, Frank menangkap si pemadam kebakaran. Bagaimana Frank tahu dia penjahatnya? Petugas pemadam kebakaran adalah satu-satunya pria di ruangan itu. Pemain poker lainnya adalah wanita. Bobby dan Rachel memutuskan untuk membeli kopi. Namun saat pesanan mereka tiba, kopi yang dipesan Bobby ternyata ada lalat di dalamnya. Dia memanggil pelayan dan memintanya untuk mengganti cangkirnya. Pelayan membawa secangkir kopi yang lain. Tapi 2 detik kemudian, Bobby memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Hei, ini cangkir yang sama." Bagaimana dia bisa tahu? Karena Bobby sudah memasukkan gula ke dalam kopinya, dan ketika dia mencicipi kopi di cangkir yang baru, ternyata rasanya sudah manis. Aku tahu kamu ingin mengasah otakmu, dan aku juga tahu cara yang pas untuk melakukannya. Bersiaplah, teka-teki rumit yang baru. Seorang pria memiliki buku yang bernilai $50.000. Buku ini hanya ada 2 di dunia. Dia melemparkan buku itu ke perapian hingga menjadi tumpukan jelaga. Kenapa dia melakukannya? Dia menghancurkan buku itu karena punya kedua salinannya. Setelah menghancurkan salah satunya, hanya ada 1 yang tersisa. Jadi, nilainya langsung meroket. Putra-putra Pak Budi menemukannya dalam kondisi nggak sadar di lantai ruang kerjanya. Mereka segera menelepon teman ayah mereka, Detektif Surya. Detektif itu tahu Pak Budi sangat kaya. Anak-anaknya akan mewarisi banyak uang. Tapi salah satu dari mereka pasti sedang sangat butuh uang. Surya menanyai masing-masing anak secara terpisah. Dani, si sulung bilang, "Tadi aku datang untuk memberi makan ikan dan ayah masih baik-baik saja." Markus bilang dia datang untuk mendiskusikan rencana bisnisnya dan ayahnya memberi beberapa nasihat bagus. Dan Lukas, si bungsu bilang, "Aku masuk ke ruang kerja ayah untuk minta izin. Aku ingin pinjam mobilnya untuk membuat gadis yang kusukai terkesan." Detektif Surya langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga? Dani berbohong. Dia bilang dia datang untuk memberi makan ikan. Memang benar, ada akuarium di ruang kerja, tapi nggak ada ikan di dalamnya. Sarah dan Liam memiliki seorang putra bernama Oliver. Pada hari Sabtu, pasangan ini pergi makan malam dan meninggalkan Oliver di rumah. Ketika mereka kembali, anak itu nggak ada. Orang tua yang cemas menelepon polisi. Seorang detektif datang dan menanyai semua orang di rumah. Pengasuh anak bilang dia sedang mengemas tas sekolah Oliver untuk keesokan harinya. ART-nya bilang dia sedang membersihkan dapur sejak sore. Dan juru masak bilang dia sedang menyiapkan makanan untuk keesokan harinya. Dia mendengarkan musik dan gak mendengar apa-apa. Polisi langsung tahu siapa yang berbohong. Bagaimana denganmu? Pengasuh anak berbohong. Anak-anak gak masuk sekolah pada hari Minggu. Jadi, tas sekolah Oliver gak perlu disiapkan. Detektif Adam datang ke museum musik modern karena ada yang mencuri sepatu legendaris milik Elvis Presley. Seorang penjaga museum bilang kepada sang detektif, mereka sudah memeriksa rekaman CCTV dan melihat semua pengunjung datang dan pergi dengan tangan kosong. Sepatu itu terlalu besar untuk dimasukkan ke saku atau di balik kaos. Detektif Adams memeriksa rekaman tersebut dan bilang dia tahu siapa yang telah mencuri sepatu itu. Apa kamu juga tahu? Si pria berambut merah. Ketika memasuki museum, dia lebih pendek dari pengunjung lainnya. Tapi saat keluar, dia sama tingginya dengan yang lain. Dia pasti memakai sepatu hak tinggi milik Elvis. Ayo cari tahu seberapa jeli dirimu. Lihatlah gambar ini dan cari tahu apa yang salah di sini. Ibu guru ini sangat mencurigakan. Dia nggak punya pantulan di cermin. Bagaimana dengan orang-orang ini?
Apa yang salah dengan mereka? Lihat mesin kopi di belakang, cangkirnya nggak ditaruh dengan benar dan kopinya tumpah. Seorang penyihir memiliki ladang dengan banyak tambang emas. Dia mempekerjakan satu demi satu orang untuk menambang emas untuknya. Dia menjanjikan 10% dari hasil yang ditambang orang itu dalam sehari dan mereka harus memberikan sisanya. Tapi penyihir itu buta dan dia punya 3 kantong ajaib yang bisa bicara. Kantong-kantong itu melaporkan berapa banyak emas yang didapat setiap harinya. Dengan cara inilah dia bisa tahu apakah para pekerja itu curang. Saat menerima pekerjaan itu, setiap pekerja setuju untuk diubah menjadi batu jika tidak jujur. Di sekitar tambang penyihir ada banyak patung batu. Seorang pria bernama Logan menerima pekerjaan itu. Penyihir itu berjanji kepadanya, "Jika aku salah menuduhmu berbuat curang, aku akan berubah menjadi batu." Suatu malam, Logan mendengar tas-tas itu bicara dengan sang penyihir. Malam berikutnya, dia menyerahkan sejumlah emas dan menyimpan 0,8 kg untuk dia sendiri. Kemudian penyihir itu berbicara dengan kedua kantongnya. Kantong pertama bilang dia menampung 8 kg pada hari itu. Kantong kedua bilang dia berisi 3 kg. Kantong ketiga bilang dia berisi 1 kg. Penyihir itu menghampiri Logan. "Kamu pikir bisa menipuku? Sekarang kamu akan berubah menjadi batu," teriaknya. Sedetik kemudian penyihir itu berubah menjadi batu. Bagaimana cara Logan menipunya? Logan menaruh 1 kg emas di kantong pertama, 2 kg di kantong kedua, dan 5 kg di kantong ketiga. Dia kemudian memasukkan kantong kedua ke dalam kantong ketiga dan kantong pertama ke dalam kantong kedua. Masing-masing kantong hanya merasakan berat emas di atasnya. Jadi, mereka nggak sengaja menyampaikan ada 12 kg emas yang ditambang. Dua mobil sedang melaju di kota. Mereka berdua memulai perjalanan pada waktu yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 48 km per jam. Mobil kuning lebih cepat, kecepatannya 80 km per jam. Tapi tetap saja, pada satu titik, mobil hijau menabrak mobil kuning. Bagaimana bisa? Kedua mobil itu melaju berlawanan arah. Larry menelepon polisi karena mencemaskan temannya, Brandon. Dia mengatakan, "Brandon baru kembali dari Brazil dan bertingkah aneh sejak itu. Aku baru saja menerima telepon aneh darinya. Sepertinya lebih baik kamu ikut denganku." Saat polisi menjemputnya, Larry memberikan alamatnya. Dia menjelaskan kalau belum pernah ke sana. Brandon menyewa tempat itu segera setelah kembali dari perjalanannya. Ketika tiba di rumah itu, mereka melihat bagian dalamnya berantakan. Ada cat yang tumpah di lantai dan seorang polisi nggak sengaja menginjaknya. Larry menyadarinya. "Sepatumu kotor, ayo kuantar ke kamar mandi." Setelah itu, dia langsung ditangkap. Kenapa? Larry bilang dia belum pernah mengunjungi rumah baru Brandon sebelumnya. Terus bagaimana dia tahu letak kamar mandinya? Ibu John marah kepadanya dan menguncinya di kamar. Tapi dia nggak jahat. Dia memberi kesempatan putranya untuk keluar dari sana. Untuk bisa melakukannya, dia harus menemukan jawaban dari teka-teki ini. "Rebahkan aku, maka aku adalah segalanya. Potong aku menjadi 2, maka aku bukan apa-apa. Apakah aku? Bisakah kamu membantunya keluar?" Jawabannya angka 8. Kalau direbahkan jumlahnya jadi tak terhingga. Tapi kalau dipotong jadi 2, hasilnya adalah 2 angka 0. Ini bilangan bulat 5 digit. Nilainya sama jika dibaca dari depan, belakang, maupun dibalik. Angka kedua adalah setengah dari angka keempat. Angka kelima adalah hasil penjumlahan angka pertama dan kedua. Dan jumlah seluruh angka adalah 10. Bilangan berapakah itu? Jawabannya 10801. Eric tersesat di sebuah museum. Ketika mencoba mencari jalan keluar, hari sudah sangat larut.
Semua pintu sudah tertutup. Akhirnya pria itu melihat 3 tangga. Tangga pertama dipenuhi oleh tanaman jelatang aneh dengan daun-daun setajam silet dan duri-duri panjang. Di tangga kedua, ada bunga-bunga raksasa berbau busuk yang aromanya nggak tertahankan. Dan tangga ketiga tertutup hutan kaktus yang nggak bisa dilewati. Tangga mana yang harus dipilih Eric? Dia harus memilih tangga kedua. Meskipun sangat bau, bunganya nggak berbahaya. Saat menjumlahkan 5 dan 6, hasilnya 11. Tapi saat menjumlahkan 6 dan 7, hasilnya 1. Bagaimana mungkin? Ini mungkin kalau bicara soal jam. Sebuah koin dimasukkan ke botol kosong, lalu botol ini disumbat dengan gabus. Bagaimana cara mengeluarkan koin tanpa merusak botol atau menarik sumbatnya? Cukup dorong gabus ke dalam botol dan keluarkan koinnya. Sebuah kedai es krim baru dibuka di lingkungan Matt. Dia pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kedai ini cukup ramai karena mereka menawarkan 1 porsi es krim gratis untuk setiap pelanggan. Matt bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kitty di antrean. Matt pun langsung jatuh cinta, tapi sayangnya Kitty sudah menikah. Bisakah kamu menemukan suaminya di antara orang-orang ini? Suaminya adalah orang yang kedua ini. Dia satu-satunya yang tidak memegang es krim. Dan Kitty memegang 2 porsi es krim, 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk pasangannya. Keesokan harinya, Matt melewatkan alarmnya dan sekarang dia terlambat masuk kerja. Bosnya akan marah besar, Matt bahkan mungkin akan dipecat. Tapi tunggu dulu, ternyata bosnya tidak masuk kantor hari ini. Dia melakukan perjalanan bisnis mendadak. Jadi Matt bisa bersantai, tapi tiba-tiba bos menelponnya. "Kamu di mana? Waktumu 10 menit untuk sampai ke kantor." Matt menjawab, "Saya lagi di kereta bawah tanah, Pak." "Oke, saya punya tugas untukmu. Hubungi saya begitu kamu sampai di kantor ya." Matt lumayan pintar berbohong. Bagaimana dia membodohi bosnya? Matt punya trek suara kereta bawah tanah di komputernya tuh. Dia memainkannya saat bosnya menelpon. Pintar! Matt memasuki toko roti setempat dalam perjalanan ke kantor. Si juru masak membawa 2 nampan berisi kue tartin yang baru matang. Luangkan waktumu dan cobalah untuk menemukan 10 perbedaan di antara keduanya. Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia jawabannya. Bagaimana dengan 2 sarapan ini? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan? Di sini, Matt tiba di kantor. Ya ampun, ada yang mengubah kata sandi di komputer perusahaan mereka. Kata sandinya terdiri dari 7 digit. Matt mengirim pesan kepada rekan kerjanya dan menanyakan tentang kode baru tersebut. Dia menerima balasan sebagai berikut. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode tersebut? Jumlah jari menyiratkan angka dalam kata sandi, jadi Matt harus memasukkan 1, 0, 5, 2, 3, 1, dan 0. Matt adalah seorang ilustrator. Bosnya mengirimkan beberapa file dan memintanya untuk memisahkan gambar dan menambahkan beberapa warna. Sayangnya, semua layernya digabungkan. Bisakah kamu menemukan 6 objek yang berbeda dalam gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan yang ini? Bisa temukan 11 objek?
adik perempuan Matt, Ashley, akan menikah, Matt pun tiba di acara tersebut dan Ashley memintanya untuk memotretnya bersama beberapa teman. Tapi ada yang ngeprank si pengantin wanita di tengah pemotretan dan menumpahkan cat pada gaunnya yang indah. Bisakah kamu menebak siapa pelakunya hanya dengan melihat foto ini? Pelakunya adalah pria di sebelah kanan. Ada tali di tangannya dan tali itu terikat ke ember. Ashley berganti pakaian dan pernikahan berjalan dengan baik. Setelah upacara, mereka mengadakan pesta di sebuah restoran. Tempat ini sangat populer di kalangan pengantin baru. Matt melihat 3 pengantin di lobi dan langsung mengenali pengantin yang palsu. Dapatkah kamu mengenalinya? Ternyata si wanita ketiga, dia mengenakan celana jeans dan sepatu kets di balik gaunnya. Dan dia juga memakai wig, dia pasti cuma coba-coba kostum tuh. Makan malam pernikahan dimulai dan para pelayan menyajikan hidangan pertama. Namun tiba-tiba lampu mati selama 15 detik. Saat listrik kembali menyala, Matt sadar jam tangan emasnya hilang. Dia menanyai 4 orang tersangka. Karen berkata, "Aku lagi makan kue pernikahan saat lampu mati. Rasanya lezat sekali." Nick berkata, "Aku lagi berbicara di telepon dengan kakekku. Waktu lampu mati, aku terus saja melanjutkan percakapan." David berkata, "Aku lagi cuci tangan di kamar mandi tuh." Dan Stella berkata, "Aku lagi motret makanan untuk dipost ke Instagram. Masakan lokalnya enak bingo." Siapa yang berbohong? Karen, katanya dia lagi makan kue. Tapi lihat aja kue pernikahannya, belum dipotong. Makan malam baru aja dimulai. Entah bagaimana, Matt menghabiskan liburan Natal bersama 3 mantan pacarnya. Mereka pergi ke resort ski mewah di Alaska, dan baru saja hari pertama liburan, Matt ditemukan keracunan di kamar tidurnya. Polisi menginterogasi mantan pacarnya. Ketiga wanita itu keluar pada hari itu dan Matt tinggal di hotel untuk tidur siang. Megan berkata, "Aku berbelanja sepanjang hari." Lola berkata, "Aku pergi ke pantai untuk berjemur dan berenang. Waktu kembali aku melihat Matt terbaring tak sadarkan diri." Dan Sophie berkata, "Aku pergi ke kedai kopi setempat untuk menulis novelku. Gak ada yang mau ikut denganku." Siapa yang berbohong? Lola, ini adalah liburan Natal, jadi seharusnya sangat dingin di Alaska. Dia nggak mungkin bisa berenang dan berjemur di luar ruangan. Akhirnya Matt pun pulih dan meninggalkan rumah sakit. Dia kembali ke resort ski dan melihat-lihat pegunungan. Tapi ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Apa ya? Orang ini menggunakan papan seluncur salju, dia tidak membutuhkan tongkat ski. Setelah perjalanan ke Alaska, Matt mendapatkan pekerjaan baru di New Orleans. Dia menemukan sebuah apartemen yang bagus dan pindah ke sana. 3 tetangga mengetuk pintunya untuk menyambut tetangga baru. Salah satu wanita ini adalah penyihir sungguhan. Dapatkah kamu mengenali yang mana? Wanita pertama membawa kue, sepertinya tidak masalah dan wajar. Wanita ketiga membawa tanaman, bagus juga. Tapi wanita kedua membawa keranjang berisi makanan. Dan ada seekor ular yang merayap di sekitar hadiahnya. Matt terbangun di sebuah labirin aneh di tengah malam. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melewati labirin ini. Sayangnya ada 4 makhluk berbahaya yang menunggunya di tengah jalan. Pertama, ada Gorgon yang mengubah semua orang yang dilihatnya menjadi batu. Kedua, manusia serigala. Saat itu bulan purnama, jadi dia sangat lapar. Makhluk ketiga adalah Goblin pohon. Dia bisa mencengkeram orang dengan dahannya yang kuat dan mustahil untuk keluar. Dan terakhir, ada manusia duyung yang
yang dapat menggunakan nyanyiannya untuk membuatmu melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya, Matt punya 4 ramuan ajaib yang dapat membantu. Setiap ramuan memiliki efek selama 24 jam. Kalau kamu menuangkan ramuan pertama ke orang lain, dia akan terdiam. Ramuan kedua akan membuat makhluk apapun menjadi sangat lemah. Ramuan ketiga mengubah siapapun menjadi vegan. Dan ramuan keempat menyebabkan kebutaan. Bisakah kamu membantu Matt membagikan ramuan tersebut kepada makhluk-makhluk itu dengan benar? Matt harus pakai ramuan keheningan untuk mengatasi manusia duyung, ramuan yang membutakan untuk melawan Gorgon, mengubah manusia serigala menjadi vegan, dan melemahkan sisi luman pohon. Keesokan harinya, Matt menerima kartu pos. Ada sebuah pesan yang tersembunyi di wajah ini. Dapatkah kamu menemukan pesan itu? Fitur wajah ini membentuk kata liar alias pembohong. Matt memesan tur untuk melihat situs-situs di negara bagian tersebut. Dia tidur siang di kereta. Setelah beberapa saat, dia bangun dan melihat tabletnya hilang. Matt menginterogasi 4 turis di dekatnya. Liam berkata, "Maaf, aku sedang mendengarkan musik dan mataku terpejam. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Willow berkata, "Aku rasa pelakunya adalah Ronald. Dia sangat mencurigakan. Emang butuh gadget sebanyak itu kalau lagi liburan?" Ronald berkata, "Aku bawa banyak gadget milikku sendiri. Aku nggak butuh tablet lamamu yang sudah ketinggalan zaman." Dan Mary berkata, "Maaf, tapi aku sedang tidur. Dapatkah kamu menemukan pencurinya?" Pelakunya Mary. Dia menyembunyikan tablet Matt di dalam majalahnya. Matt pergi ke gerbong makanan. Di sana dia melihat 4 turis berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Jadi Matt tidak bisa memahami mereka, tapi tetap saja dia berhasil menemukan pacar wanita ini dengan segera. Kamu bisa nggak? Si orang kedua, mereka punya tato yang sama di leher. Matt terbangun dalam keadaan terkunci di sebuah rumah kosong. Dia menemukan 3 pintu, tapi hanya satu yang mengarah ke kebebasan dan dia cuma punya 1 kesempatan untuk menemukannya. Harimau lapar menunggu di balik pintu pertama, ada api besar di balik pintu kedua, dan manusia serigala bersembunyi di balik pintu ketiga. Bagaimana Matt bisa melarikan diri? Dia harus menunggu sampai api padam. Jill dan Jim tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari Jim melakukan perjalanan bisnis ke Eropa. Jill sangat merindukannya, jadi dia menelepon Jim. Dia meminta Jim untuk mengambil foto selfie dan mengirimkannya kepadanya. Jim mengiyakan, tapi Jill marah begitu melihat foto itu. "Kamu pembohong." Bagaimana Jill mengetahuinya? Eropa dan Amerika berada di zona waktu yang berbeda. Tapi di foto Jim, saat itu siang hari. Itu waktu Amerika. Dia tidak pernah meninggalkan negara itu. Bisakah kamu menemukan zombie dalam gambar ini? Sebelah sini. Bagaimana dengan Resorski ini? Bisakah kamu menemukan zombie? Halo. Oke, sekarang mari kita lihat apa kamu bisa menemukan zombie di taman hiburan ini. Dia bersembunyi di sini. Bank terbesar di kota dirampok tadi malam. Polisi setempat menyelidiki kasus ini dan menemukan 2 tersangka. Mereka pergi untuk menggeledah rumah orang-orang itu. Petugas melihat sebuah petunjuk dan mengetahui siapa penjahatnya. Bagaimana dia menebaknya?
Lihat saja dindingnya. Ada gambar yang sama di kedua rumah. Tapi yang satu ini tergantung terbalik. Mungkin ada simpanan di baliknya. Ketahuan. Seorang guru memiliki 21 pensil warna, 7 merah, 7 kuning, dan 7 biru. Dia perlu membaginya menjadi 2 tumpukan sehingga tumpukan pertama memiliki pensil merah 3 kali lebih sedikit daripada tumpukan kedua. Dan tumpukan kedua harus memiliki pensil kuning 2 kali lebih sedikit dibandingkan tumpukan pertama. Berapa banyak pena biru yang ada di setiap tumpukan? Nol. Sang guru punya 21 pensil, bukan pena. Dapatkah kamu mengatur ulang krayon-krayon ini dan membuat 4 segitiga? Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus berpikir di luar kebiasaan. Ini dia jawaban yang benar. Mari kita buat tugas ini sedikit lebih sulit. Coba ambil hanya 2 krayon untuk membuat 2 kotak. Siap untuk melihat hasilnya? Ini dia. Donna pergi ke supermarket dan melihat sesuatu yang aneh. 2 dari wanita ini sedang hamil, tapi salah satu dari mereka baru saja mencuri semangka. Bisa tebak siapa? Wanita ketiga. Dia mengenakan sepatu hak tinggi. Nggak mungkin wanita yang sedang hamil memakai sepatu seperti itu untuk belanja. Kitty terbangun di ruang bawah tanah yang menyeramkan. Dia harus membuka pintu ini untuk melarikan diri. Bisakah kamu menebak urutan yang tepat untuk menekan tombol-tombolnya? Kitty harus membuat kata unlock dari huruf pertama setiap emoji. Maka dia harus menekan tombol dengan urutan sebagai berikut. Unicorn, nose, lobster, onion, cactus, kiss, dan tara. Hari ini adalah hari ulang tahun Casey. Dia membawa kue ke tempat kerja untuk merayakannya bersama rekan-rekannya, Stanley, Gemma, dan Rosie. Casey mengeluarkan kue itu di dapur kantor. Tiba-tiba nenek menelepon, dan Casey pergi keluar untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Casey kembali dan menemukan kue ulang tahunnya yang berharga di lantai. Dia menanyai semua orang. Stanley berkata, "Aku lagi ngirim email penting, jadi aku nggak lihat dapur. Tapi menurutku pelakunya Gemma, dia cuma pura-pura jadi temanmu." Gemma berkata, "Aku pergi ke toilet untuk cuci tangan. Pas balik, kue itu sudah ada di lantai." Dan Rosie berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku pergi ke seberang ruangan untuk menyalakan mesin kopi. Aku membuatkan cappuccino untuk semuanya." Siapa yang berbohong? Mesin kopinya mati dan semua cangkir kopi kosong. Jadi Rosie yang berbohong. Dia sibuk melakukan hal lain saat Casey pergi. Detektif Bolt sedang makan siang di kafe favoritnya. Dia memandang melalui jendela dan melihat tetangganya, Zelda, bergegas pulang. Mereka berdua tinggal di sebelah kafe. Tiba-tiba Zelda berlari kembali dan menghampiri sang detektif. Tolong aku. Apartemenku dirampok waktu aku keluar. Aku nggak menyentuh apapun. Aku langsung lari ke sini buat nyari kamu." Detektif Bolt pergi untuk melihat TKP. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Jangan main-main Zelda, nggak ada perampokan." Bagaimana dia tahu? Lihat payung ini. Zelda membawanya saat dia bergegas pulang. Tapi dia mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak menyentuh apapun di TKP. Dia melemparkan barang-barangnya di sekitar ruangan agar terlihat seperti perampokan. Lihatlah sekelompok orang ini. Salah satu dari mereka adalah vampir asli. Bisakah kamu menebak siapa? Si orang kedua. Pria pertama kesulitan untuk meminum minuman berwarna kemerahan ini. Wanita itu mengenakan kostum cosplay. Dan pria di sebelah kanan sedang mengambil foto selfie yang berarti dia terlihat di kamera.
Jadi, dia manusia. Jeff menelepon polisi di pagi hari. Tetanggaku menebang pohon di atas mobilku. Seorang polisi segera datang. Apa yang terjadi? Aku dan tetanggaku bertengkar tadi malam. Waktu aku mau tidur, kulihat dia berdiri di depan mobilku. Paginya, aku keluar mau pergi kerja dan melihat ini. Mobilku memang udah lumayan tua, tapi dia tetap harus bayar ganti rugi atas kerusakannya. Polisi tersebut menanyai tetangga Jeff. Dia berkata, Jeff memang agak aneh. Dia selalu berusaha memulai pertengkaran tanpa alasan. Aku nggak pernah menyentuh mobilnya. Aku tidur sepanjang malam. Polisi itu memeriksa mobil tersebut dan segera menyadari siapa di antara kedua orang itu yang berbohong. Siapa yang sebenarnya menebang pohon? Bisa tebak? Jeff. Dia menebang pohon dengan kapak ini. Lalu dia menyalahkan tetangganya untuk menagih uang kepadanya. Mike adalah seorang astronot. Timnya terdiri dari 2 orang lainnya. Mereka kembar, Rob dan Bob. Mereka pergi ke Mars selama sebulan untuk mempelajari bentuk kehidupan setempat. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari ini mereka harus kembali ke bumi. Mike pergi untuk menyapa kru kecilnya, tapi dia menemukan 6 orang yang identik di dalam pesawat ruang angkasa. Mike menyadari bahwa orang Mars bisa berubah bentuk menjadi apapun. Siapa yang harus dia bawa kembali ke bumi? Astronot ini punya 3 jari. Warna rambut orang ini berbeda. Penipu ini lupa memakai telinga manusia. Dan orang ini punya warna mata yang berbeda. Jadi Bob dan Rob yang asli ada di sini. Apa yang salah di sini? Penjaga gawang memegang raket tenis. Selain itu, kenapa mereka pakai 2 bola hoki? Shelly mengunduh aplikasi kencan dengan harapan menemukan cinta baru. Dia menyukai beberapa pria. Mereka mulai mengobrol dan berbagi foto selfie. Ketiga pria tersebut mengaku masih lajang dan tinggal sendiri, tapi hanya satu dari mereka berkata yang sebenarnya. Bisakah kamu menebak siapa? Pria pertama mengirimi Shelly foto selfie dari kamar mandinya. Dia mengenakan jubah mandi, tapi ada jubah mandi sutra lain yang tergantung di latar belakang. Warnanya pink dan ukurannya kecil. Kenapa ada jubah itu kalau dia tinggal sendirian? Dan pria kedua jelas menyukai perhiasan. Dia memakai cincin di setiap jari, termasuk jari manis. Jadi dia mungkin sudah menikah. Hanya pria ketiga yang jujur. Dan Shelly harus memberinya kesempatan. Seorang penjahat berbahaya melarikan diri dari penjara. Polisi mengejarnya, dan jejak itu membawa mereka ke sebuah desa kecil. Mereka menanyai penduduk setempat dan memeriksa ladang. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petani di ladang jagung. Detektif bertanya kepadanya apakah dia melihat orang asing yang mencurigakan. Maaf, aku tidak fokus dengan yang terjadi di sekitar. Aku terlalu sibuk mengurus jagung. Hari sudah mulai gelap dan aku harus memanennya sesegera mungkin. Detektif segera tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang melarikan diri. Kok bisa? Jagung tidak dipanen seperti ini, jadi dia nggak mungkin petani asli. Dapatkah kamu melihat detail yang janggal di sini? Kabel telepon dicabut, dan laptop tidak punya keyboard. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang janggal? Lihat orang ini, gaya memancingnya lumayan aneh. Gimana kalau di sini? Ada yang salah? Wanita ini berseluncur di trotoar.
Becky menghadiri reuni SMA-nya akhir pekan lalu. Kehidupan teman-temannya tampak sukses. Ica datang dengan mengenakan pakaian dari merek-merek mahal. Bukan hanya satu, Matilda punya 2 ponsel pintar terbaru. Tom muncul dengan mobil sport mewah dan Berta mengenakan jam tangan mewah. Perhatikan baik-baik teman-teman Becky. Bisakah kamu membedakan siapa yang benar-benar kaya? Oke, yuk kita lihat. Kalau kamu mencermati lebih dekat, Ica tidak melepas label dari pakaiannya. Ini mungkin berarti dia berencana mengembalikannya setelah reuni. Ponsel Matilda palsu. Lihatlah labelnya. Itu hanya tiruan dari merek aslinya. Dan jam tangan Berta jauh lebih besar dari pergelangan tangannya, yang berarti jam tangan itu bukan miliknya. Jadi mungkin Tom adalah orang terkaya di reuni itu. Band favorit Amy datang ke kotanya dan dia sangat ingin pergi ke konser mereka. Amy bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi, tapi ibu tirinya bilang dia hanya akan mengizinkan Amy pergi jika Amy melakukan beberapa hal untuknya. Hal pertama yang diminta oleh ibu tirinya adalah Amy membawakan air dalam saringan. Untuk melakukannya dengan benar, Amy harus berpikir kreatif. Bisakah kamu membantu Amy mencari cara agar dia bisa melakukannya? Amy perlu membekukan air dan membawa batu es itu dengan saringan. Secara teknis, air yang dibekukan tetap saja air. Benar kan? Selanjutnya, ibu tirinya meminta Amy untuk memilihkan gaun malam yang sempurna untuknya. Amy melihat ke dalam lemari ibu tirinya dan di sana ada 3 gaun, merah, hijau, dan biru. Lihatlah gambar ini, gaun mana yang harus dipilih Amy? Kalau kamu mencermati dengan seksama, kancing pada gaun biru hampir terlepas. Ada noda cat besar di gaun yang hijau, jadi Amy harus memilih gaun merah. Sebelum Amy sempat membawa gaun tersebut kepada ibu tirinya, wanita itu memasuki ruangan. Dia melihat noda di gaun dan mulai berteriak pada Amy. "Kamu apakan gaunku?" Tapi Amy bilang dia tidak melakukan apa-apa dan cat itu sudah ada di sana saat dia melihat ke dalam lemari. Ibu tirinya meminta Amy untuk menemukan pelakunya. Kalau dia bisa menemukan siapa yang menodai gaunnya, maka Amy bisa pergi ke konser. 3 tersangka utama adalah saudara tiri Amy, Ella, Bella, dan Gabriela. Mereka nggak menyukai Amy, jadi kemungkinan salah satu dari mereka menyiramkan cat pada gaun ibu mereka untuk menjebak Amy. Ketika saudara tiri itu sedang keluar rumah, Amy menyelinap ke kamar tidur mereka untuk mencari pelakunya. Lihatlah kamar mereka ini, tempat tidur pertama milik Ella, tempat tidur kedua milik Bella, dan ranjang ketiga milik Gabriela. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Gabriela pelakunya. Tempat tidurnya adalah yang ketiga di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada seember cat tuh di bawahnya. Emily dan Barbara sedang bersiap-siap untuk keluar. Mereka merias wajah dan menata rambut. Mereka memiliki selera yang hampir sama dan barang-barang mereka terlihat hampir sama juga. Tapi salah satu dari mereka punya lebih banyak uang daripada yang lain. Berdasarkan gambar ini, bisakah kamu membedakan mana yang punya barang-barang mahal? Lihatlah Barbara, bajunya seolah sudah menunjukkannya karena jelas-jelas itu tiruan. Jadi Emily adalah orang yang memiliki barang-barang yang lebih mahal. Harry memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Di pesawat dia duduk di sebelah seorang gadis, lalu dia bertanya dari mana gadis itu berasal. Tapi bukannya menjawab, gadis itu malah menunjukkan 2 emoji di ponselnya. Coba deh lihat gambarnya. Bisa nggak kamu mengetahui dari negara mana gadis itu berasal? Yuk kita lihat, ada gambar setrikaan atau iron dan sebidang tanah atau land. Mungkin dia dari Irlandia?
Begitu mendarat di Paris, Harry berjalan-jalan untuk mencari tempat menginap. Dia menemukan sebuah hotel kecil yang manis dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Kesalahan besar tuh. Kenapa? Coba lihat jendela di lantai terakhir. Sepertinya ada hantu. Astaga, aku sih bakal cari tempat lain kalau jadi Harry. Setelah menemukan hotel yang lebih baik untuk menginap, Harry memutuskan untuk makan siang. Dia memesan sup bawang khas Prancis, tapi begitu datang, hidangan itu dipenuhi kecoa. Dia menelpon manajer restoran untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu. Sang manajer berkata, "Ini tidak bisa diterima. Saya akan cari orang yang melakukan ini dan segera memecatnya." Ada 3 orang tersangka. Juru masak mengatakan bahwa dia menyiapkan sup seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa ketika dia memberikannya kepada pelayan. Pelayan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh sup tersebut. Dia hanya menyajikannya kepada Harry dan bergegas mengambil pesanan dari meja lain. Manajer juga menanyai petugas kebersihan yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mandi dan tidak tahu apa yang diributkan. Bisakah kamu mengetahui siapa yang bersalah? Tidak ada. Lihat sistem ventilasi ruangan itu deh, penuh dengan kecoa. Serangga itu pasti merangkak keluar dari sana dan jatuh ke dalam sup Harry. Ya ampun. Ada 3 penumpang di kelas bisnis dalam penerbangan internasional menuju Roma. Perhatikan ketiga orang ini. Wanita pertama terlihat berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan tas tangan desainer mewah dan sedang mengirim pesan di ponselnya yang mahal. Pria di tengah sedang bekerja dengan grafik saham di laptopnya. Dan pria ketiga sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca artikel di Financial Times. Bisakah kamu membedakan mana miliarder yang sebenarnya? Yuk kita lihat, wanita itu mungkin terlihat berpakaian rapi, tapi kalau kamu melihat label di pakaiannya, tertulis 100% polyester. Nggak mungkinlah seorang miliarder mengenakan pakaian seperti ini. Pria yang bekerja dengan grafik saham mengenakan sepatu tua yang sudah sobek-sobek. Nggak mungkin juga itu pilihan modenya, jadi dia mungkin bukan miliarder. Maka tersisa orang terakhir. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, artikel yang dia baca adalah tentang dirinya. Judul artikelnya adalah miliarder baru dunia. Nah, kita udah nemu orangnya kan? Detektif Smith dipanggil untuk menyelidiki perampokan di museum kota. Sebuah berlian yang tak ternilai harganya, raib dan si pencuri tidak meninggalkan jejak. Setelah menganalisis kamera keamanan museum, Detektif Smith mengumpulkan 3 tersangka. Petugas keamanan, kurator museum, dan seorang pengunjung. Penjaga keamanan mengatakan dia hanya meninggalkan posnya saat jam makan siang dan dia berani bersumpah bahwa berlian itu belum hilang pada saat itu. Kurator museum menghabiskan hari itu dengan memandu tur museum untuk sebuah kelompok asing. Mereka datang untuk melihat berlian di awal tur dan berlian itu masih bersinar terang di tempatnya. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya mampir sebentar dan bahkan tidak melewati lorong Medzi tempat berlian itu disimpan. Setelah 3 wawancara ini, Detektif Smith menemukan pencurinya. Kamu tahu siapa orangnya? Pelakunya adalah si pengunjung. Pertama, dia tahu persis lokasi berlian di dalam museum. Ditambah lagi, lihat deh, tali yang dia mainkan di tangan kirinya. Detektif Smith menariknya dari balik lengan bajunya dan voila! Berlian itu melekat di sana. Kayaknya dia nggak sempat pulang dan menyimpan berlian itu ya. Julie dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin di hutan. Mereka tiba hari Jumat malam dan menghabiskan malam dengan bermain permainan papan dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat terbangun pada Sabtu pagi, mereka menemukan bahwa ada yang telah mencuri semua persediaan makanan mereka. Kaca pintu pecah, tapi selain itu tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Jadi kelompok ini memutuskan untuk mencari di hutan sekitar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan pelakunya. Perhatikan baik-baik pemandangan yang mereka temui dan lihat apakah kamu bisa menemukan siapa yang telah mengambil makanan mereka.
Di sudut kiri itu apa ya? Seperti jejak kaki beruang. Dan bukan hanya satu, melainkan satu keluarga beruang. Oh, dan mereka bahkan meninggalkan bungkus Oreo di tanah sebagai bukti. Iya, beruang-beruang grizzly ini pelakunya. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah yang ditinggalkan. Dia mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun, dan di balik pintu ketiga ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke sebuah perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya untuk membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan oleh putrinya. Ketika Sydney kembali, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Tapi saat mengobrol, dia bertanya kepada ibunya kenapa ibunya tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu Sydney berbohong soal perkemahannya di akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang membawakan sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi berkemah, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat giginya. Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai, dan dia percaya bahwa salah satu pesan yang tertulis di tas itu benar. Di tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uang ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau hanya 1 petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Polisi sudah mengincar Pak Burki selama bertahun-tahun, mencoba membuktikan bahwa dia terlibat dalam kegiatan terlarang. Tapi mereka nggak pernah berhasil menangkapnya. Suatu hari, Detektif Lawrence memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Pak Burki. Begitu sang detektif tiba, sekretaris Pak Burki mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Sang detektif meminta untuk melihat kantor Pak Burki dan memotretnya. Tapi dia tidak diizinkan menyentuh apapun tanpa surat perintah. Jadi detektif Lawrence kembali ke kantor polisi untuk meminta surat perintah, dan ketika dia kembali ke kantor Pak Burki, dia melihat ada seseorang di sana. Lihatlah kedua foto tersebut dan cobalah untuk mencari tahu apa yang dilihat oleh detektif Lawrence. Lampu meja dimiringkan dan buku-buku berada di tempat yang berbeda. Pasti ada seseorang di ruangan itu, kan? Detektif Lawrence memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Pak Burki. Di salah satu ruangan dia menemukan ada jejak kaki hingga ke tengah ruangan dan kemudian menghilang. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Astaga! Detektif Lawrence berteriak. Bisa-bisanya dia melarikan diri lagi. Dia mengambil foto ruangan itu dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia menunjukkan foto tersebut kepada detektif lain, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini. Lihatlah gambarnya, bagaimana cara detektif itu memecahkan kasus tersebut. Detektif itu tahu bahwa Pak Burki bisa mengubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa jejak kakinya tidak sampai ke jendela. Ditambah lagi, lihat tuh ada makanan burung di lantai. Dia mungkin sudah berubah menjadi burung dan melarikan diri.
Megan, seorang blogger populer dari New York. Hari ini dia bertemu sahabatnya Rosie di kafe favoritnya. Mereka berdua sedang diet, jadi mereka cuma memesan teh herbal dan sepotong cheesecake coklat untuk dimakan berdua. Megan dan Rosie bersenang-senang bersama dan mengunggah beberapa foto makanan. Tapi 1 jam kemudian, Rosie pingsan. Dokter bilang dia keracunan. Yuk kita lihat postingan Megan. Kamu bisa menemukan di mana racunnya? Rosie menambahkan gula ke dalam tehnya, sementara Megan tidak. Jadi racunnya ada di kemasan gula. Setelah merawat Rosie, Megan pulang ke rumahnya. Pintu di gedung apartemennya dilengkapi kunci kombinasi dan seseorang baru saja mengubah kata sandi 4 digitnya. Untungnya Megan menemukan petunjuk di dekatnya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu kode yang baru? Kalikan angka pertama dengan terakhir, kemudian kalikan angka kedua dan ketiga. Kodenya adalah 2516. Megan naik ke apartemennya, pemandangan matahari terbenam terlihat di luar jendela. Dia mengambil 2 foto untuk Instagramnya. Apakah kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Siap melihat perbedaannya? Ini dia. Megan memutuskan untuk makan camilan sambil menonton video blogger favoritnya. Salah satu dari 2 wanita ini seorang jutawan, sementara yang satunya bukan orang kaya. Kamu bisa menebak masing-masingnya? Wanita kedua bukan orang kaya. Kamu melihat menara Eiffel dan Big Ben di latar belakangnya kan? Dia nggak mungkin berada di Paris dan London di saat bersamaan. Fotonya pasti palsu. Begitu juga gaya hidupnya yang mewah. Megan mendapat komentar aneh dari salah satu subscribernya, Evil Eye. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Megan menghabiskan malam yang menyenangkan bersama teman-temannya. Saat larut malam, dia berjalan pulang sendirian. Tiba-tiba Evil Eye muncul tepat di depannya. Dia menarik Megan dan memasukkannya ke bagasi mobilnya. Megan pun pingsan. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di ruang bawah tanah dan melihat penggemarnya menggambar semacam bunga di lantai. Dia berkata, Ada 2 huruf yang hilang di sini. Tebak yang mana dan aku akan membebaskanmu. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Bisakah kamu membantu Megan? Huruf yang hilang adalah P dan A. Megan kembali ke rumah dan mendapati seseorang telah mencuri laptopnya. Dia sedang apes hari ini. Dia menelpon polisi dan mereka menginterogasi 3 orang tetangganya. Holly bilang, aku sedang membersihkan apartemen sambil memutar musik dengan keras. Aku nggak dengar sesuatu yang mencurigakan. Paul bilang, aku mengajak anjingku berjalan-jalan selama 2 jam. Kami baru saja pulang. Semuanya tampak seperti biasa. Dan Alex bilang, aku menghabiskan sepanjang hari di rumah. Aku hanya keluar rumah sekali sekitar 1 jam yang lalu untuk membuang sampah. Aku melihat seorang pria aneh memakai hoodie di depan pintumu. Tapi dia buru-buru pergi. Siapa yang berbohong? Alex, dia bilang sudah membuang sampah, tapi lihat tuh tempat sampahnya, masih penuh. Keesokan harinya, Megan mendapat kabar baik dari polisi. Mereka menangkap Evil Eye dan dia sudah dipenjara sekarang. Dia bersikeras agar polisi memberikan sebuah catatan kepada Megan, tapi Megan nggak tahu apa maksudnya. Kalau kamu... Sudah tahu artinya? Maksud catatan itu jailbreak at 11 a.m. yang artinya kabur jam 11 pagi. Yeay, blogger favorit Megan baru saja mengunggah video semua yang ku makan dalam sehari. Kita lihat yuk, apakah kamu bisa menemukan yang aneh di sini? Wow, dia menyimpan gergaji di lemari es.
ini video berikutnya. Kamu bisa menemukan sesuatu yang salah? Pelangi ini palsu. Hari ini hari ulang tahun Meghan yang ke-30, dia sudah mempersiapkan pesta selama berminggu-minggu. Dia membeli gaun indah, memasak banyak makanan, serta mendekorasi apartemennya. Banyak teman yang diundang, termasuk pacar Meghan, Jeff. Sebelum acara, dia menelpon Meghan dan bilang, "Aku masih di kantor, tapi aku janji jam 8 sudah di rumahmu." Jeff pulang jam 8:05, dia membawa bunga, kue ulang tahun, dan kalung berlian. Tapi Meghan sangat marah. Dia melemparkan bunga-bunga itu dan menangis. Kenapa? Meghan mengira Jeff akan datang jam 8 malam, tapi ternyata dia datang jam 8 pagi keesokan harinya. Malam harinya Meghan ingin membeli es krim, dia berjalan menuju toko favoritnya di dekat rumah. Meghan bertemu si pemilik toko, Ted, di jalan. Seorang pria bertopeng baru saja merampok toko dan mengambil semua uang. Meghan memperhatikan ruangannya dan rak-rak yang rusak. Lalu dia bilang, sepertinya ini bukan perampok biasa, pencurinya pasti musuhmu. Gimana dia bisa tahu? Perhatikan lebih teliti lantainya. Bungkus-bungkus garam dirobek, dan pencuri juga membuka botol-botol minyak supaya tumpah ke lantai. Untuk apa pencuri biasa membuang-buang waktu membuka botol-botol itu? Berarti dia berniat untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Meghan mengajak Ted minum kopi untuk menghiburnya. Pelayan membawakan mereka 2 porsi yang sama. Tampilannya nyaris sama persis. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Meghan mendapat undangan ke sebuah pesta mewah untuk para blogger. Hanya yang mampu memecahkan labirin ini yang bisa masuk. Bisakah kamu membantu Meghan untuk sampai ke pesta itu? Dia harus memilih rute ketiga. Meghan sampai di tempat tujuannya, ada 3 pintu yang semuanya penuh grafiti. Kamu bisa membantunya menebak di mana pesta itu dilangsungkan? Yuk lihat lebih dekat tulisan di pintu-pintu tersebut. Kalau kita mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet, tulisannya menjadi party, toilet, dan exit. Itu berarti Meghan harus memasuki pintu pertama. Petugas keamanan di pesta mendapat laporan ada beberapa penjahat yang mencoba masuk. Itu sebabnya mereka memindai tas semua orang dengan teliti. Mereka menemukan 3 orang mencurigakan dan menahan semuanya. Tapi salah satunya tidak bersalah. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita di tengah membawa banyak sekali ponsel di tasnya, beberapa ponsel pintar dan 1 ponsel kuno. Sedangkan pria ini, buat apa seorang pria botak membawa sampo ke pesta? Sepertinya cuma wanita berambut pirang yang bukan penjahat. Meghan masuk ke ruang pesta dan pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki make up-nya. Di sana dia bertemu 3 wanita cantik, 2 dari mereka adalah vampir. Kamu bisa tahu mana yang bukan? Wanita yang berdiri di samping Meghan adalah manusia karena ada pantulannya di cermin. Berarti 2 wanita lainnya adalah vampir. Meghan ingin menyewa kabin yang nyaman untuk menghabiskan akhir pekan di hutan. Dia mencari melalui aplikasi khusus dan menemukan 4 pilihan, tapi cuma 1 yang cukup aman. Kamu bisa membantu Meghan membuat keputusan yang tepat? Rumah kedua terlihat cukup nyaman, tapi ada badut menyeramkan bersembunyi di balik pohon. Dan harganya terlalu murah.
Menurut bagian info, rumah ketiga dibangun 9 abad lalu. Tapi kelihatannya cukup modern, jadi ini mungkin penipuan. Rumah keempat elegan dan canggih, tapi kaca jendelanya penuh retakan. Itu sama sekali nggak aman, jadi Meghan harus memilih kabin pertama. Akhirnya akhir pekan tiba. Meghan berangkat menuju kabin. Di tengah perjalanan dia berhenti di pasar petani setempat. Meghan membeli beberapa buah lemon, tapi ketika dia ingin membayar, ponselnya hilang. Dia menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekatnya. Kim bilang, "Aku nggak menyentuh ponselmu, aku sedang sibuk menjual tomat." Magnus bilang, "Aku sedang memotret tokoku untuk diposting. Lihat aja sendiri kalau nggak percaya." Dan Bianca bilang, "Kayaknya Kim yang ngambil, bisnisnya sedang sepi akhir-akhir ini." Setelah mendengar kesaksian mereka, Meghan tahu siapa pencurinya. Kalau kamu? Lihat keranjang Magnus yang berisi sayuran deh. Dia menyembunyikan ponsel Meghan di antara wortel. Meghan memesan minuman di kedai kopi lokal dan melihat-lihat. Salah satu orang di sana bukan manusia. Kamu bisa tebak yang mana? Si pelayan, matanya berkedip merah tuh. Mungkin dia tidak diberi tip. Museum seni modern di kota ini baru saja dirampok. Sebuah lukisan yang tak ternilai harganya dari seniman ternama Floyd B. hilang semalam. Manajer museum memanggil detektif Putra untuk membantu. Begitu tiba di museum, dia meminta untuk melihat rekaman keamanan pada malam sebelumnya. Dia mengidentifikasi 3 orang yang mencurigakan yang menatap lukisan itu lebih lama dari biasanya. Orang pertama yang mengenakan jaket biru masuk melalui pintu depan museum. Kamera keamanan menangkapnya sedang menatap lukisan itu dari beberapa sudut seperti sedang mengukurnya. Orang kedua yang mengenakan topi merah meninggalkan museum melalui pintu keluar samping yang cukup mencurigakan. Dan orang terakhir yang mengenakan masker wajah hitam menghabiskan waktu lama untuk melihat ke langit-langit museum mencoba mengidentifikasi di mana kamera keamanan berada. Coba lihat rekamannya. Bisakah kamu menebak siapa kemungkinan besar pencurinya? Orang terakhir, dia mengenakan masker dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba mengidentifikasi kamera keamanan. Setelah itu tidak ada rekaman lagi, jadi kemungkinan dia berhasil meninggalkan museum dengan lukisan yang tak ternilai harganya itu. Samantha dan Joanna terjebak di antrean keamanan Bandara Blue Ridge. Seorang petugas keamanan mendapati keduanya mencurigakan dan meminta mereka untuk menunggu sementara dia menganalisis rekaman X-ray. Perhatikan kedua wanita itu. Menurutmu, siapa yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Ya, wajah Samantha memang mencurigakan sih, tapi dia mungkin cuma mau ke kamar mandi atau semacamnya. Nah, Joanna pasti menyembunyikan sesuatu di balik bajunya tuh. Kalau benar-benar hamil, dia pasti akan menggunakan jalur khusus. Dan lihat, dia berkeringat banyak sekali. Dia mungkin gugup kalau-kalau ketahuan. Kantor Detektif Sharon dipanggil untuk menyelidiki serangkaian pembobolan misterius yang terjadi di sebuah lingkungan yang mewah. Di setiap TKP, perampok akan meninggalkan kata closer yang dicoret-coret di dinding terdekat. Tempat pertama yang dirampok adalah kafe Nyonya Moore, kemudian target penjahat berikutnya adalah perpustakaan kota. Setelah seminggu, pencuri tersebut meninggalkan jejaknya di sebuah gedung perkantoran mewah, supermarket, dan restoran. Detektif Sharon membutuhkan waktu beberapa saat, tapi dia segera memahami bahwa ada pola dari pembobolan tersebut. Dan dia bahkan bisa memprediksi pembobolan berikutnya. Bisakah kamu mengetahui bagaimana polanya? Yang pasti pencuri ini cukup cerdik. Huruf pertama dari lokasi yang dimasuki pencuri itu membentuk kata closer, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya. Karena lokasi terakhir yang dirampok adalah sebuah restoran, maka tempat berikutnya akan dimulai dengan huruf C, mengulang kembali siklusnya. Kemungkinan besar, lokasi berikutnya adalah pusat komunitas di lingkungan itu.
Di lembah timur terdapat sebuah kerajaan tua yang indah yang dikenal dengan nama Pietra. Salah satu simbol kota yang paling berharga adalah permata berharga yang selalu ditampilkan selama perayaan kota. Tahun ini saat perayaan terakhir, sesuatu yang tragis terjadi. Permata kota itu hilang. Raja sangat terpukul dan marah karena artefak kuno tersebut dicuri. Dia segera memanggil penyelidik resmi kerajaan untuk membantu mencari tahu siapa yang mungkin mencuri permata tersebut. Pelakunya harus dinyatakan bertanggung jawab atas pencurian di depan seluruh kerajaan. Ada banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut, namun sang penyelidik mengerucutkan para tersangka menjadi 4 orang. Amelia mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh setelah penampilan sang penyair. Dia melihat Benjamin mengambil permata itu dan menyerahkannya kepada Carol. Namun Ben mengatakan bahwa dia tidak pernah mendekati permata itu karena dia sedang bekerja di salah satu kios selama pameran berlangsung. Carol bilang dia memang mendekati permata itu, tapi dia hanya mengaguminya dari dekat. Dan Daniel mengatakan bahwa dia berani bersumpah melihat Carol membawa permata itu, tapi dia tidak melihat mengambilnya. Berdasarkan kesaksian-kesaksian tersebut, penyelidik tidak kesulitan untuk mengetahui siapa pelakunya. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pencurinya adalah Carol. Hampir semua orang mengira dia terlibat dalam kejahatan itu. Dan ditambah lagi, kalau kita lihat tasnya, kamu akan melihat sesuatu yang runcing. Mirip kayak permata kan? Satu-satunya toko penyewaan DVD di kota ini mengalami perampokan tadi malam. Pemilik toko menelpon kantor polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Detektif hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lagi pula, kenapa ada yang mencuri DVD di saat ada begitu banyak saluran streaming saat ini? Detektif tersebut meminta untuk melihat rekaman dari kamera pengawas dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Sarah adalah seorang wanita parubaya. Katanya dia masih punya pemutar DVD dan lebih suka menonton film dengan cara lama, jadi dia secara teratur menyewa dari toko. Alex adalah seorang sutradara film yang baru saja pensiun dan salah satu hiburan favoritnya adalah pergi ke toko ini. Katanya dia tidak melihat sesuatu yang aneh kemarin kecuali seorang remaja yang masuk ke toko itu. David masih berusia belasan tahun dan dia menghabiskan waktu berjam-jam di toko sendirian. Katanya dia sedang melakukan penelitian untuk sekolah, tapi dia bersumpah tidak mengambil apapun. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Ternyata David. Dari rekaman CCTV, David ketahuan berada di bagian toko untuk film-film dengan rating terbatas. Dia pasti mencuri DVD itu karena berpikir bahwa pemilik toko tidak menjualnya kepadanya. Ada sebuah museum tua yang hanya memamerkan artefak Mesir kuno. Suatu hari, Susan, seorang mahasiswa antropologi, pergi ke museum tersebut untuk mempelajari beberapa karya seni yang dipamerkan. Dia masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Dia memotret setiap detil yang menurutnya penting untuk penelitiannya. Lalu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Yuk kita lihat gambar ini. Bisakah kamu menemukan apa itu? Lihat anting-anting itu, kelihatannya palsu. Ditambah lagi ada label harga kecil di anting-anting itu. Anting-anting yang asli sudah pasti hilang. Susan melaporkan kejadian tersebut kepada manajer museum. Manajer tersebut segera memberitahu pihak keamanan museum dan mengadakan penyelidikan. Susan masuk ke dalam daftar tersangka awal, tapi setelah memeriksa rekaman keamanan museum, dia dibebaskan. Pihak keamanan museum mengidentifikasi 3 tersangka utama, salah satu penjaga museum, salah satu siswa dari sekolah arkeologi museum, dan seorang pengunjung. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya datang untuk berkunjung sebentar. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat anting-anting itu, tapi baginya anting-anting itu terlihat sangat asli.
Petugas keamanan mengatakan bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh dalam beberapa hari terakhir. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan siswa tersebut mengatakan mereka telah mempelajari anting-anting tersebut di kelas, tapi mereka tidak pernah berkesempatan untuk melihatnya sebelum anting-anting itu dicuri. Gak lama kemudian, petugas keamanan museum menemukan pelakunya. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Pelakunya adalah si pengunjung. Ketika pihak keamanan pergi untuk menyelidiki para tersangka, dia tidak pernah menyebutkan bahwa anting-anting asli telah ditukar dengan anting-anting palsu. Fakta bahwa pengunjung tahu ada versi aslinya, berarti dia yang menukarnya. Astaga! Maya sedang mengerjakan karya seni terbarunya yang dipesan oleh sebuah galeri kelas atas di kotanya. Tiba-tiba semua lampu di studionya padam dan karena saat itu malam hari, di sana gelap sekali. Dia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu studio dan yang dia tahu, dia merasa pusing. Maya pingsan dan terbangun di sebuah ruangan kecil kosong, hanya ada sebuah pintu logam di sana. Dia mencoba membuka pintu tapi terkunci. Saat itulah dia menyadari bahwa di samping pintu ada sebuah perangkat kecil dengan tanda merah yang meminta kata sandi. Di bawah alat tersebut ada selembar kertas dengan petunjuk ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa maksudnya. Dia membaca catatan itu dengan keras beberapa kali sebelum akhirnya dia mengetahui apa kata sandinya. Bisakah kamu menebak kata sandi apa yang dia ketikkan ke dalam perangkat? Begini cara kerjanya. Maya harus mengetik 1 kali angka 2, 3 kali angka 4, 5 kali angka 6, dan 7 kali angka 8. Membacanya dengan suara keras adalah kunci untuk memecahkan masalah ini. Phew! Hari itu adalah hari ulang tahun Lily dan Lea menawarkan untuk mentraktirnya spa. Mereka tiba di Pink Lotus Boutique Spa yang luar biasa untuk perawatan hari itu dan dikirim ke kamar yang berbeda. Salah satu wanita menerima pesan di ponsel mereka yang berbunyi, "Hati-hati, lihatlah gambarnya. Dapatkah kamu mengetahui teman mana yang berada dalam bahaya?" Itu Lily. Minuman di nampan pelayan itu pasti beracun. Dia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Halo. Jonah terbangun di garis waktu yang berbeda. Biasanya dia adalah seorang siswa dengan nilai A. Tetapi dalam realitas ini, dia adalah siswa yang cukup buruk. Gurunya melakukan detensi untuk melihat apakah nilainya akan menjadi lebih baik. Selama masa detensi, dia harus memecahkan beberapa teka-teki. Untuk setiap teka-teki yang dia pecahkan, dia mendapatkan poin yang akan membantunya menaikkan nilainya. Tugas pertamanya adalah menemukan perbedaan antara kedua gambar. Dia hanya punya waktu beberapa detik. Dapatkah kamu membantu? Ya, yang di sebelah kanan itu tidak memiliki coretan di atas kertas. Untuk tantangan detensi berikutnya, Jonah harus menemukan perbedaan antara 2 kelinci yang sedang mengendarai sepeda motor. Jangan terlalu banyak bertanya, cukup bantu dia. Ya, itu adalah helm yang selama ini digunakan. Dana adalah seorang juara renang yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisinya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H, dia menghilang. Tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya menelepon polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki kejahatan tersebut dan mereka menemukan 3 tersangka. Semuanya adalah perenang. Hannah mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Dana sejak latihan terakhir mereka. Ashley menjelaskan bahwa dia mengundang Dana untuk makan siang pada hari Sabtu. Namun Dana menolak karena dia sedang menata rambutnya untuk kompetisi. Dan Melanie mengatakan bahwa dia berbicara dengan Dana pada malam sebelumnya. Dana mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang berbohong. Siapa?
Maksudku, itu pasti asli. Tidak masuk akal jika seorang perenang menata rambutnya sebelum bertanding renang. Lagi pula rambutnya akan basah. Daniel adalah seorang pelaut di sebuah kapal pesiar besar. Suatu hari, kapten kapal memintanya untuk pergi ke dek paling bawah kapal dan mengambil beberapa perbekalan. Namun, ketika pria itu berjalan menuruni tangga, tangganya patah dan dia terjatuh. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa keluar. Dan, oh tidak, situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Ada lubang di lambung kapal dan air mulai memenuhi dek bawah. Lihatlah sekeliling. Adakah yang bisa Daniel lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, dia bisa mengenakan jaket pelampung dan menunggu air memenuhi dek bawah. Dia akan mengapung ke atas dan kemudian dia bisa menaiki tangga lagi. Maksudku, jika kapal itu tidak tenggelam seperti Titanic kan? Emily sedang membongkar lemari neneknya saat dia menemukan sesuatu yang spektakuler. Sebuah mesin waktu. Dia mengatur tanggal kembali ke abad ke-16 dan menekan tombolnya. Dia menghabiskan hari itu dengan menjelajahi pasar lokal, tapi orang-orang terus menatapnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang penjelajah waktu. Pria itu mengurungnya di ruang bawah tanahnya dan berkata bahwa dia akan mencari di mana dia menyembunyikan mesin waktunya. Emily sangat frustasi karena dia tertangkap dan takut tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan aslinya. Saat itulah dia melihat di ruang bawah tanah itu ada sebuah piano tua. Apakah kamu tahu bagaimana Emily bisa menggunakan piano itu untuk melarikan diri? Itu sulit, tetapi dia harus memainkannya sampai dia menemukan kunci yang tepat. Kamu memutuskan bahwa kamu harus melakukan petualangan, jadi kamu mengemas ranselmu dan pergi mendaki di jalur Appalachian. Masalahnya, karena ini adalah pendakian pertamamu, kamu membuat perencanaan yang buruk. Air minummu hanya bertahan selama 1 hari dan kamu perlu mengisi ulang. Ada 4 sumber air di hadapanmu: kolam, danau, kaktus yang berair, dan sungai. Dari mana kamu harus minum air? Sebagian besar kaktus beracun, jadi kamu harus menjauhinya. Air dari kolam dan danau adalah air yang tergenang, jadi ini berarti air tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang tidak baik untukmu. Jadi tinggal air sungai. Bagus sekali. Hari sudah mulai malam dan kamu menyadari bahwa kamu tersesat di tengah hutan. GPS ponselmu tidak berfungsi dan kamu berdiri di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih di antara 4 jalan yang mengarah ke utara, selatan, barat, atau timur. Jalan yang mengarah ke utara akan membawamu ke sebuah lubang hitam. Jalan yang mengarah ke selatan akan melewati danau yang penuh dengan hiu paus besar. Jalan yang mengarah ke timur akan melewati sebuah lubang sebesar kawah. Dan jalan yang mengarah ke barat akan membawamu ke gunung setinggi langit yang mustahil untuk didaki. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu harus menuju ke selatan. Hiu paus tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan mungkin tidak benar bahwa mereka ada di dalam danau itu. Maksudku, mereka adalah makhluk laut. Harry telah menghabiskan 2 minggu terakhir di Mesir untuk menjelajahi piramida kuno. Dia adalah seorang arkeolog dan dia sedang mencari beberapa penemuan terobosan tentang sejarah mumi. Di dalam salah satu piramida, dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dinding ruangan ini tertulis ini: jika seorang dapat menjawab dengan benar, sebuah rahasia kuno akan terungkap. Dan tepat di bawahnya, Harry menemukan sebuah teka-teki. Jawaban berikutnya yang harus keluar dari bibirmu adalah makhluk yang terbungkus kain. Dapatkah kamu menebak apa yang harus dijawab oleh Harry? Mumi. Dia hanya perlu mengucapkan kata mumi. Tom melarikan diri dari penjara dengan menggali terowongan panjang di lantai selnya.
Dia telah merangkak melalui terowongan bawah tanah selama 3 jam ketika dia melihat terowongan utama terbagi menjadi 3 terowongan yang lebih kecil. Terowongan pertama terbakar, terowongan kedua adalah sarang ular berbisa, dan terowongan ketiga dipenuhi dengan bahan peledak. Terowongan mana yang harus diambil Tom untuk melanjutkan pelariannya dari penjara? Dia harus memilih terowongan berisi api. Dia dapat memadamkan api dengan debu dari tanah dan menuju kebebasan. Yeah. Sierra ingin menonton konser band favoritnya, tapi dia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Stasiun radio setempat mengadakan kontes dan pemenangnya akan mendapatkan tiket pertunjukan. Yang harus dia lakukan adalah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Dia menelepon stasiun radio tersebut dan mereka bertanya kepadanya. Setiap malam aku diberitahu apa yang harus kulakukan. Dan setiap pagi aku melakukan apa yang diperintahkan. Tapi aku masih tidak bisa lepas dari omelanmu. Apakah aku? Sierra memenangkan tiketnya. Bisakah kamu menebak apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah jam beker. Sesuai dugaan kan? Amy terbangun di sebuah pulau terpencil. Dia mencari di mana-mana untuk mencari sesuatu yang dapat membantunya melarikan diri dan menemukan nothing. Pada hari-hari berikutnya, dia terus mencari sesuatu yang dapat memberinya petunjuk dan menemukan 3 sobekan kertas yang dapat disatukan menjadi satu. Dia menggabungkan semuanya dan berhasil melarikan diri dari pulau itu melalui air, tanpa menggunakan sumber daya lain selain benda-benda yang dia temukan. Dapatkah kamu mengetahui bagaimana dia berhasil melakukan itu? Yang satu ini rumit. Nothing adalah nama perahu yang dia temukan ditinggalkan di pulau itu. Kemudian dia menemukan sobekan kertas yang membentuk sebuah peta. Peta tersebut membantunya memandu dia ke pulau berpenghuni terdekat dan perahu itu membantunya keluar melalui air. Yes! Mirabel masuk ke toko roti milik ayahnya dan meminta roti lapis untuk membawa pulang. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Lihatlah gambar ini. Dapatkah kamu mengenali benda apa itu? Seekor kura-kura bersembunyi di bawah meja. Ini jelas tidak normal. Joshua dan Jeremy akan melakukan perjalanan hiking ke pegunungan adventure. Mereka sudah akan meninggalkan kamar mereka untuk mengejar kereta, tapi ada yang gak beres nih. Dapatkah kamu menemukan keanehannya? Iya, mereka akan mendaki gunung, tapi Joshua mengenakan sepatu bisnis yang mengkilap. Sepatu itu akan terlalu licin untuk di gunung. Sesampainya di stasiun kereta api, Jeremy menyadari bahwa dia lupa membawa tiketnya. Mereka pergi ke loket penjualan tiket untuk menjelaskan situasi mereka. Penjual tiket mengatakan kepada mereka bahwa dia mungkin bisa memberikan tiket baru jika mereka bisa menjawab teka-tekinya dengan benar. Aku berdiri tegak namun aku tidak pernah berjalan. Dengan puncak berbatu, aku senang berbicara. Di atas awan, kepalaku memang tinggi. Siapakah aku yang menyentuh langit? Dapatkah kamu mengetahui jawabannya? Itu adalah gunung. Selama perjalanan di kereta, Joshua dan Jeremy menikmati pemandangan indah dari jendela. Tapi tiba-tiba Jeremy berteriak, "Kenapa ya?" Perhatikan burung-burung yang terbang di kejauhan. Apa kamu melihat naga kecil yang terbang bersama mereka? Iya, Jeremy melihatnya.
Joshua dan Jeremy akhirnya tiba di tempat tujuan mereka. Sebelum mulai mendaki, mereka ingin memastikan botol air mereka penuh selama pendakian. Mereka melihat 3 air mancur untuk minum yang berbeda tempat mereka bisa mengisi botol mereka. Lihatlah mereka dan tentukan mana yang harus mereka pilih. Kalau kamu memperhatikan air mancur pertama, kamu bisa melihat lidah ular yang menjulur keluar di dalam air yang mengalir dari keran air mancur. Itu menjijikkan. Dan air mancur kedua memiliki warna yang agak kuning, kayaknya enggak dulu. Jadi mereka harus memilih air mancur yang ketiga. Jeremy dan Joshua akhirnya siap untuk memulai pendakian mereka. Ada 3 jalur pendakian yang berbeda yang bisa mereka ikuti. Mereka ingin memilih jalur yang paling panjang supaya bisa menghabiskan lebih banyak waktu di gunung. Lihatlah peta uji coba pendakian ini. Kamu punya waktu 10 detik untuk menentukan jalur mana yang terpanjang. Jalur yang kedua. Selama pendakian, Jeremy ingin mengambil beberapa foto untuk akun media sosialnya, jadi mereka memutuskan untuk keluar dari jalan setapak menuju ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba, seorang peri menghentikan mereka dan berkata, Aku adalah penjaga hutan ini dan tidak akan mengizinkan kalian berjalan lebih jauh. Kecuali kalian tahu jawaban dari teka-teki ini. Aku punya kota tapi tidak ada rumah, ada hutan tapi tidak ada pohonnya, ada sungai tapi tidak ada airnya. Apakah aku? Apa kamu tahu jawabannya? Itu peta. Hari mulai gelap sebelum Jeremy dan Joshua bisa kembali ke jalur pendakian. Mereka memutuskan untuk bermalam di hutan untuk berjaga-jaga. Bisakah kamu membantu mereka memilih pohon mana yang akan mereka gunakan untuk mendirikan tenda? Kamu lihat lubang ular di sini kan, di samping pohon kedua? Bisa bahaya jika mereka membangun tenda di atasnya. Dan untuk pohon ketiga, ada sarang lebah di salah satu cabangnya. Jadi nggak bijaksana kalau memilih yang itu. Itu sebabnya mereka harus memilih pohon pertama. Setelah menyelesaikan petualangan mereka dan kembali ke kamar hotel, Jeremy dan Joshua mulai membandingkan foto-foto yang telah mereka ambil. Namun, Joshua menyadari bahwa ada 5 perbedaan dalam foto yang mereka ambil di tempat yang sama. Lihatlah keduanya di sini, bisakah kamu menemukannya? Di foto pertama, puncak gunung tampak tertutup salju, tapi tidak demikian halnya di foto kedua. Kedua, logo yang ada di kaos Jeremy pada foto pertama berbeda pada foto kedua. Ketiga, di foto kedua, sepasang mata yang bersinar terlihat di antara pepohonan dan itu nggak ada di foto pertama. Menyeramkan. Adapun perbedaan keempat, pada foto pertama Joshua memegang 2 tongkat pendakian, tapi pada foto kedua dia hanya memegang 1 tongkat. Dan yang terakhir, di foto pertama ada 2 kereta gantung yang naik ke puncak gunung, tapi di foto kedua hanya ada 1. Bintang pop favorit Amelia yang bernama Peyton Swiftie akan datang ke kotanya untuk mengadakan konser dan Amelia sangat ingin menontonnya. Sayangnya tiketnya terjual habis dengan sangat cepat dan Amelia tidak bisa mendapatkannya. Tapi setelah satu pembeli tiket mengembalikan tiketnya, situs web tiket mengumumkan bahwa mereka akan memberikan tiket secara gratis kepada orang yang mengetahui jawaban dari teka-teki ini. Aku punya banyak kunci tapi tidak bisa membuka gembok manapun. Apakah aku? Bisakah kamu membantu Amelia? Jawabannya adalah piano. Elsa bekerja di Departemen SDM dan dia akan mewawancarai 3 kandidat untuk posisi manajer proyek perusahaan. Tapi begitu Elsa menyapa mereka, dia menyadari bahwa salah satu dari mereka bukan manusia. Kamu tahu yang mana?
kedua, dia nggak berkedip sama sekali tuh. 2 orang wanita hamil menghadiri kelas yoga kehamilan di gym, tapi saat mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas, instruktur yoga menyadari bahwa salah satu dari mereka sebenarnya adalah robot yang sedang menyamar untuk meneliti manusia. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita kedua memegang bola kebugaran. Berat yang tertera pada bola itu mungkin hanya lelucon karena udara tidak bisa seberat itu. Sementara itu, wanita pertama membuat timbangan rusak. Dia sangat mungil meskipun sedang hamil. Jika dia manusia, berat badannya tidak akan mampu memecahkan timbangan ini. Brandon akhirnya meyakinkan ayahnya untuk memberikan uang kepadanya untuk pergi berkemah bersama teman-temannya. Ayahnya memberi satu syarat, dia ingin Brandon mengirimkan foto dari perjalanan berkemah setiap hari. Tapi pada hari pertama Brandon mengirimkan foto, ayahnya tahu bahwa Brandon berbohong dan Brandon gak pergi berkemah sama sekali. Gimana ayahnya bisa tahu? Brandon jelas-jelas mengedit dirinya sendiri karena semua orang dalam foto tersebut memiliki bayangan, tapi Brandon tidak. Hari itu adalah hari ulang tahun ibunya Annabelle, dan Annabelle ingin memberikan hadiah rahasia ke kantor ibunya sebagai kejutan. Tapi ketika dia tiba di sana, sayangnya pintu kantor terkunci. Untungnya ibunya agak pelupa dan karena itulah dia meninggalkan sebuah catatan dengan petunjuk untuk dirinya sendiri. Coba deh lihat, apa kamu tahu kombinasinya? Setiap angka adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Ada 3 garis pada huruf K, ada 2 garis pada huruf L, ada 4 garis pada huruf E, dan hanya ada 1 garis pada huruf I. Jadi dengan mengikuti logika yang sama, ada 4 garis pada huruf M, 2 garis pada huruf V, 3 garis pada huruf Z, dan 3 garis pada huruf F. Kombinasinya adalah 4, 2, 3, 3. Carla sedang mencari hobi baru, jadi dia memutuskan untuk belajar merajut dan merenda. Dia pergi ke toko kerajinan untuk membeli perlengkapan. Untuk pekerjaan pertamanya, dia perlu membeli benang hijau, jarum rajut ukuran 7, dan buku pola. Yuk kita lihat-lihat ke dalam toko. Bisakah kamu membantu Carla menemukan semua barang ini? Ini benang hijaunya, ini jarum rajut nomor 7, dan ini buku polanya. Jackson pergi hiking di hutan, tapi ketika ponselnya kehabisan baterai, dia tidak bisa menggunakan GPS dan tersesat. Dia berjalan berjam-jam dan mulai merasa lelah dan lapar. Untungnya, dia akhirnya menemukan sebuah rumah perkebunan dengan banyak pohon apel. Dia ingin memetik apel dan beristirahat di sana sambil memakannya, tapi tiba-tiba pemilik perkebunan menghentikannya dan berkata, "Ini adalah milik pribadi. Kamu mencuri buahku, tapi aku akan membiarkanmu memakan apel itu jika kamu bisa menjawab teka-tekiku dengan benar. Aku bisa terbang tanpa sayap, aku bisa menangis tanpa mata. Kemanapun aku pergi, kegelapan mengikutiku. Siapakah aku?" Jawaban yang benar adalah awan. Aku tahu sesuatu yang akan membangunkan otakmu lebih baik dan cepat daripada kopi. Iya, inilah saatnya mencari kaca pembesarmu. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Apa yang salah di sini? Masing-masing dari keempat orang ini memegang sepotong pizza, tapi hanya 3 potong yang hilang dari kotak pizza. Kamu punya 3 wadah yang semuanya salah diberi label. 1 wadah berisi apel, 1 berisi jeruk, dan wadah ketiga berisi campuran apel dan jeruk. Kamu boleh mengambil sebanyak yang kamu mau dari setiap wadah untuk memperbaiki labelnya. Berapa jumlah minimum buah yang harus kamu ambil dan dari wadah mana untuk membetulkan labelnya?
Kita lihat skenario ini. Kamu mengambil buah dari wadah berlabel apel dan jeruk dan kamu dapat apel. Berarti wadah itu harus diberi label apel. Sekarang wadah berlabel jeruk harus diberi label apel dan jeruk. Karena nggak mungkin berisi jeruk dan kita sudah punya wadah apel. Skenario yang sama berlaku kalau kamu dapat jeruk dari wadah berlabel apel dan jeruk. Jadi kamu hanya perlu mengambil satu buah dari wadah apel dan jeruk untuk membetulkan semua labelnya. Seorang petani menantang seorang insinyur, fisikawan, dan ahli matematika untuk memagari area seluas mungkin dengan menggunakan paling sedikit pagar. Sang insinyur membuat pagarnya dengan bentuk lingkaran besar dan bilang itu adalah cara yang paling efisien. Sang fisikawan membuat garis panjang dan bilang bahwa memagari separuh bumi adalah cara terbaik. Ahli matematika mentertawakan mereka dan menunjukkan rancangannya yang mengalahkan yang lain. Apa yang dia lakukan? Ahli matematika itu membuat pagar melingkar kecil mengelilingi dirinya sendiri dan bilang dia yang berada di luar. Setiap hari sepulang kerja, Jack tiba di stasiun kereta pukul 17. Istrinya berangkat dari rumah naik mobil untuk menjemputnya tepat pukul 17 dan kemudian pulang. Suatu hari Jack tiba di stasiun 1 jam lebih awal dan berjalan pulang. Dia berjalan sampai istrinya menjemputnya di tengah perjalanan. Mereka tiba di rumah 30 menit lebih awal dari biasanya. Berapa lama dia berjalan kaki? Cara terbaik untuk memecahkan soal ini adalah dengan melihat dari sudut pandang istri. Perjalanan pulang pergi istrinya berkurang 30 menit, berarti waktu berangkat dan pulang masing-masing berkurang 15 menit. Nah, berarti Jack berjalan kaki selama 45 menit. Logan adalah agen khusus yang tengah mengincar penjahat terkenal. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, dia menemukan markas penjahat tersebut. Tapi pintunya terkunci. Tuh, nggak mengejutkan sih. Logan melihat layar di sebelah pintu masuk. Dia menyentuhnya dan layar itu menyala. Pasti itu teka-teki. Logan harus memecahkannya untuk bisa masuk. Tambahkan satu garis untuk membuatnya benar. 9.50 sama dengan 1010. Logan memecahkan teka-teki itu dengan cepat. Apa jawabannya? (9.50) sama dengan 10 kurang 10. Pintu terbuka dan dia melangkah ke sebuah koridor yang gelap. Setelah berjalan beberapa lama, Logan melihat pintu lain. Ada kunci berkode lagi. Dia juga melihat sebuah kalender yang tergantung di dinding. Di bagian bawahnya ada beberapa huruf M, J, R. Setelah mencari hubungannya, sang agen pun mengetahui kodenya. Apa itu? Kodenya 753. Itu huruf-huruf pertama nama hari dalam seminggu, Minggu, Jumat, dan Rabu. Minggu adalah hari ke-7, Jumat hari ke-5, dan Rabu hari ke-3. Lihatlah kedua keluarga ini. Menurutmu, mana yang bukan keluarga sebenarnya? Keluarga di sebelah kanan punya kebiasaan makan yang aneh. Mereka membiarkan anak laki-lakinya memakan seluruh kuenya sendiri. Tapi mungkin mereka nggak peduli soal pola makan sehat. Keluarga di sebelah kiri tampaknya nggak ada masalah. Tapi apa kamu melihat port USB yang ada di leher ibu dari keluarga tersebut? Dia adalah robot. Dan keluarga ini hanyalah pura-pura. Sekarang lihatlah para tahanan ini. Siapa yang lebih mungkin bisa kabur? Nggak satu pun dari mereka. Yang di sebelah kanan akan dihentikan oleh sipir, sementara yang di sebelah kiri akan berhadapan langsung dengan anjing-anjing yang sangat nggak bersahabat ini. Bagaimana dengan gadis-gadis ini? Siapa yang nggak punya akal sehat?
Pertanyaan yang mengecoh nih, keduanya bukan gadis yang cukup pintar. Yang di sebelah kiri akan memposting foto kartu kreditnya di media sosial, dan yang di sebelah kanan akan membagikan detail kartu identitas serta tiket pesawatnya kepada para followersnya. Itu sangat berbahaya. Dompet kepala sekolah hilang di hari pertama masuk sekolah, ada 3 yang dicurigai. Tukang kebun, guru matematika, dan pelatih olahraga. Ini yang mereka katakan. Tukang kebun sedang memotong rumput di halaman depan, guru matematika sedang memeriksa ulangan mendadak yang dia berikan kepada murid-muridnya, dan pelatih sedang bertemu anak-anak yang ingin bergabung dengan tim sepak bola sekolah. Siapa yang mengambil dompet itu? Si guru matematika. Gak ada yang ngasih ulangan mendadak di hari pertama sekolah. Lihatlah kedua wanita ini. Kamu tahu mana yang gak beneran hamil? Wanita di sebelah kanan, perutnya berbentuk aneh tuh. Dan ada yang bergerak di balik pakaiannya. Seram! Suatu hari, Kaisar bertanya kepada sang jenderal mana yang dia pilih antara keadilan dan sekarung emas. Aku akan memilih emas, Jawab sang jenderal tanpa ragu. Sang Kaisar pun terkejut. Aku akan tetap kecewa sekalipun itu jawaban seorang pelayan, Kata Kaisar. Tapi mendengarnya dari mulutmu, ini tidak hanya mengecewakan, tapi juga mengejutkan dan menyedihkan. Tapi sang jenderal membenarkan ucapannya kepada Kaisar yang marah dan kecewa itu dengan mudah. Apa yang jenderal katakan? Dia bilang orang-orang meminta apa yang gak mereka punya. Di bawah pemerintahan yang mulia, Tambahnya kemudian, semua orang mendapatkan keadilan, tapi aku orang yang boros dan selalu kekurangan uang. Itulah kenapa aku mengatakan akan memilih emas. jawaban itu menyenangkan Kaisar dan sang jenderal tetap dihormatinya. Polisi tiba di sebuah resort ski pada pagi hari. Semalam seseorang menyerang manajer hotel dan dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan gak sadarkan diri. Polisi mencurigai 3 orang, Lara, James, dan Arthur yang tiba sehari sebelumnya. Petugas memeriksa kamar mereka dan inilah yang mereka temukan. Perhatikan hal-hal ini dengan seksama dan cobalah untuk memahami siapa yang menyerang sang manajer. Jawabannya Arthur. Lihat, dia nggak punya pakaian hangat, yang berarti dia ke sana bukan untuk bermain ski. Ellison adalah bos besar di sebuah perusahaan internasional. Suatu hari dia sedang buru-buru menghadiri rapat penting dan menyadari dokumen yang dia perlukan belum dicetak. Tapi dia sudah menyuruh setidaknya 3 orang bawahannya. Ian bilang dia baru saja kembali dari supermarket karena mereka kehabisan biji kopi. Robert mengaku sedang sangat sibuk menyusun kontrak baru. Dan Alice bilang dia sedang di dapur menyiapkan makanan ringan dan membuat kopi untuk rapat. Siapa yang lupa dengan tugasnya dan mengarang alasan di saat-saat terakhir? Alice, gak ada kopi di kantor. Terus gimana dia bisa membuat kopi? Seorang pengusaha kaya, Pak Hari, menderita penyakit serius dan dirawat di rumah sakit terbaik di kotanya. Dia diberi obat pil yang diciptakan oleh ilmuwan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Pak Hari merasa semakin membaik dan bersiap-siap untuk dipulangkan. Tapi pada pagi hari, dia ditemukan dalam kondisi kritis. Polisi mencurigai 4 orang, petugas kebersihan, perawat, asistennya, dan sang ilmuwan. Petugas kebersihan bilang Pak Hari senang kalau kamarnya rapi, jadi dia datang setiap hari untuk membersihkannya. Perawatnya bilang dia memberi suntikan kepada Pak Hari setiap pagi dan mereka bahkan menjadi teman. Sang ilmuwan sangat kesal. Penyakitnya sangat rumit, tapi kami sudah membuat kemajuan pesat. Hari ini malah terjadi begini. Dan sang asisten bilang bosnya meminta dibawakan permen kesukaannya setiap hari dan dia melakukannya. Apakah kamu bisa menebak siapa yang menyebabkan memburuknya kondisi Pak Hari?
Si perawat, Pak Hari diobati dengan pil khusus. Suntikan apa yang dia maksud? Hari sedang berjalan pulang ketika seseorang melempar sesuatu ke arahnya dan membuatnya pingsan. Saat siuman, dia mendapati dirinya berada di ruangan dengan 4 pintu dan sebuah jendela kecil. Haris membuka jendela itu, tapi terlalu kecil untuk dilewatinya. Tiba-tiba dia melihat secari kertas tergeletak di lantai. Kertas itu bertuliskan, hanya 1 pintu yang mengarah keluar. 3 pintu lainnya tidak mengarah kemanapun. Kamu bisa membuka 1 pintu saja dan hanya sekali. Jika tidak berhasil, semuanya akan terkunci selamanya. Haris berpikir sejenak dan membuat pilihan yang tepat. Bagaimana dia tahu pintu mana yang dia butuhkan? Dia membuka jendela, ini menyebabkan aliran udara masuk. Dia memeriksa lubang kunci dan merasakan udara sejuk keluar dari salah satunya. Itulah pintu menuju kebebasan. Detektif Surya sedang beristirahat di resort tepi pantai saat terjadi insiden gak menyenangkan di sana. Seseorang mendorong Bu Sari yang sudah lanjut usia ke kolam renang saat gak ada orang lain di sana. Tapi pelakunya itu gak tahu kalau Bu Sari dulunya perenang terbaik di universitasnya dan gak pernah berhenti berlatih. Jadi gak sulit baginya untuk menyeberangi kolam renang dan keluar dari kolam renang di sisi satunya. Surya bertanya pada Bu Sari apakah dia melihat orang yang mendorongnya. Bu Sari menjawab tidak, tapi dia yakin pelakunya adalah orang yang tahu bahwa dia baru saja menerima warisan berlimpah. Detektif perlu berbicara dengan 3 orang. Mereka adalah anak laki-laki Bu Sari, Tommy, cucunya Gloria, dan keponakannya Juni. Tommy bilang, Akhir-akhir ini aku sangat sibuk, ada tugas penting di kantor. Aku bahkan gak punya waktu keluar kamar untuk sarapan atau makan malam. Gloria meminta Surya untuk menjaga rahasianya. Dia berpacaran dengan seorang pelayan yang ditemuinya di kafe pantai. Kalau kerabatnya tahu, mereka akan sangat marah. Dan Juni bilang dia pergi naik mobil untuk berbelanja di pusat kota. Siapa yang berbohong? Tommy, kulitnya terlihat merah terbakar matahari. Bagaimana mungkin dia nggak meninggalkan kamarnya selama berhari-hari? Jaya membeli sebuah cincin indah untuk kekasihnya. Dia ingin melamarnya di akhir pekan. Dia meninggalkan cincin itu di atas mejanya di rumah dan pergi bekerja. Tapi saat pulang di malam hari, dia nggak menemukan cincin itu. 3 saudara perempuannya ada di rumah pada hari itu dan mereka semua nggak menyukai kekasihnya. Dia menanyai masing-masing dari mereka. Mia sedang di kamarnya. Dia mengaku seharian menghabiskan waktu di kamar untuk mengecat dinding kamar. Emily sedang di dapur. Dia bilang dia sedang membuat kue ulang tahun untuk temannya. Dan si bungsu Nora sedang di kebun. Dia bilang dia sedang menanam mawar. Gak butuh waktu lama bagi Jaya untuk mengetahui siapa yang mengambil cincin itu. Apakah kamu tahu? Nora, dia kelihatan terlalu rapi untuk ukuran orang yang seharusnya menghabiskan waktu seharian di kebun. Ditambah lagi, dia nggak membawa peralatan berkebun tuh. Pemain terbaik dari tim bola voli, Julian, menghilang tepat sebelum pertandingan. Tersangka utama Julian adalah 3 pemain dari tim lawan. Jackson bilang, Aku baru kembali dari gym. Aku habis pemanasan sebelum bertanding. Leo harus menjemput istri dan putrinya dari rumah sakit dan Ryan mengaku kakinya mengalami patah tulang. Dan dokter timnya sedang memijatnya. Siapa pelaku di balik hilangnya sang pemain? Ryan, kaki yang patah dipijat. Yakin? Bisakah kamu menemukan jawaban dari teka-teki ini? Jawabannya adalah summary.